Iya, di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengganti tabung mesin cuci. Ini ya yang udah rusak tadi saya pegang. Ini patah untuk spider atau ada yang menyebut ini adalah laba-laba ya, atau bahasa Inggrisnya spider, atau lebih bahasa pasarannya segitiga ya. Nah, karena saya mencarinya kesulitan di pasaran ya, saya ganti dengan yang ini tapi satu paket dengan tabungnya. Ya, ini udah hancur lebur ya, udah patah. Ini mungkin karena akibat deterjen yang bubuk. Nah, ini saya ganti satu paket ya dengan tabungnya sekalian. Saya akan pasang ya, tapi sebelum kita pasang kita semprot asnya dengan pelicin seperti oli misalkan. Kebetulan saya di sini menggunakan anti karat, yaitu cairan anti karat. Nah, ini berfungsi untuk agar awet ya dari air, karena cairan ini jika terkena air dia akan sedikit resistan, jadi tidak menempel langsung bila dibandingkan tanpa menggunakan cairan ini. Karena pada besi cor atau pada segitiga atau spider ini terbuat dari besi yang dicor ya, jadi rapuh gampang sekali seperti yang tadi kita lihat di aslinya. Nah, saya akan pasang ya di sini, tapi karet ini harus kita benar-benar bersihkan jika yang kotor ya. Kebetulan ini saya udah bersihkan, udah saya cuci. Nah, kita harus lapisi dengan sebuah pelumas, yaitu saya di sini menggunakan silikon oil, jadi ada silikonnya, ada juga pelumasnya. Karena di dalam ini terdapat sebuah ruangan yang memang bisa untuk menyimpan cairan atau oli ya. Tujuannya adalah agar as selalu bisa lancar berputar tanpa ada hambatan sama sekali. Jadi di sini ada laher ya. Bagian ini yang saya pegang, ini saya lumasi. Dan juga di belakangnya ada laher. Jadi ada dua laher, yaitu angkanya 6 dan 04 dan 05. Setelah kita kasih cairan, nah di sini ini lahar yang di belakang biasanya ukurannya lebih kecil daripada lahar yang tadi saya kasih pelumas. Setelah kita lumasi, nanti kita akan pasang tabungnya ya, as dan juga tabungnya di sini. Kemudian ya, untuk tabung yang ada pengaitnya seperti ini kita harus ratakan agar nanti pada saat kita memasang tutup atasnya atau framenya ini seperti ini ya, bisa rapat, jadi nggak kesulitan seperti pas tadi kita bongkar. Pabrik memberikan sistem seperti itu karena agar kencang sekali ya, tapi menurut saya ini karet ini juga kita harus lapisi ya. Ini karet anti air, maksudnya biar air tidak bocor atau merembes. Nah, di karetnya kita harus kasih yang namanya pasta atau
paslin. Saya menggunakan paslin ya, jenisnya bebas, cuman yang penting mengandung paslin. Nah, saya di sini sudah siapkan ya tadi ya, sebuah load fed. Nah, kita sebelum mengasih load fed, kita kerjakan dulu ya, yaitu bagian pengait berupa plastik ini harus kita ratakan sampai dengan benar-benar rata, agar nanti pada saat ditutup kita bisa menutup dengan mudah. Nah, ini harus diratakan ya sampai dengan semuanya rata, karena pada saat melepas sangat sulit ya, sehingga terjadi cacat atau cacal sehingga tidak rata. Kita harus ratakan dengan cutter atau menggunakan amplas. Ya, sekarang setelah semuanya rata ya tadi untuk pengait plastiknya, ya kita bersihkan ya. Di sini ada karet sebagai ini apa, pelindung air ya, maksudnya biar tidak bocor. Nah, kita kasih setelah bersih tadi ya, dari serpihan plastik yang tadi kita bersihkan, kita lapisi semuanya, sealnya ya, plastik seal ini untuk melindungi agar nantinya air tidak bocor pada saat mencuci ya, karena air itu akan tertampung ya di dalam tabung ini. Kita semuanya ya lapisi secara melingkar. Ya, ini ya setelah semua dikasih, tadi saya menggunakan pasta ya, pasta pelumas atau pelicin ya, grease istilahnya, mengitari ya semua di atas karet sealnya. Kita akan pasang tabungnya ya. Nah, tadi saya kasih plastik ya, saya lepas dan kita pasang seperti ini. Biar tidak merusak karet sealnya, kita harus hati-hati. Nah, ini setelah masuk, kita bisa tekan-tekan seperti ini ya, sambil sedikit diputar agar asnya ini bisa kencang di lahar ya, di kedua lahar, karena menggunakan dua lahar ya. Tadi yang ada karet, nah ini yang lama ya, kita tumpangkan saja di sini ya, biar asnya bisa muncul atau tidak terganjal oleh tanah atau lantai. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tekan sambil putar ya, seperti ini aja, karena secara otomatis nanti akan kencang ketika kita memasang pule yang untuk fan bell ya, karet fan bellnya itu akan kencang secara otomatis. Ini hanya untuk memastikan dia itu masuk ke as dengan benar. Nah, setelah kita pastikan rata, kita baru tutup ya. Kita tutup, penutup tadi ya, kita sudah pastikan agar tidak salah dan tidak terbalik, karena seandainya salah biasanya tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, di sini ada tandanya ya sebetulnya. Jadi ada bagian yang agak cekung itu untuk menempatkan pasangannya ini ya, yang tadi saya angkat. Itu ada pemanasnya atau heaternya, itu biasanya berhadapan seperti tadi itu.
ya, posisinya di bawah ya, di bagian lubang pembuangan air biasanya gitu ya. Setelah ini kita paskan, kita tinggal kencangkan pinggiran-pinggirannya agar tutupnya bisa rata dan rapat. Kita bisa ketok-ketok ya menggunakan tangan kalau memang belum pas atau ngepres. Kita nanti bisa bantu menggunakan kayu agar bisa sedikit ngepres. Jika kita lihat di sini memang ada sedikit kayak longgar di casingnya ya. Nah, ini saya coba putar, sudah lancar. Pastikan tidak terlalu dekat dengan plastik atau tutup tabungnya supaya tidak menggesek atau tergores pada saat nanti putaran tinggi. Nah, jika kita lihat di penutupnya ya, sama yang belakang ya, di bawah tadi yang di atas itu tidak bisa menutup dengan sempurna karena ada karet sealnya. Memang dirancang seperti itu agar bisa rapat penutupnya, maka kita gunakan ada bautnya ya. Jadi di sisi-sisinya itu ada pengait sekaligus juga baut. Nah, saya akan baut ya satu demi satu agar bisa rapat dan dijamin tidak rembes atau airnya bocor. Nah, ini saya pasang ya baut-bautnya. Bapak. Bapak. Nah, ini kalau ada salah satu yang tidak rapat penutup plastiknya ya atau casingnya, kita bisa bantu tekan menggunakan sebuah kayu, kemudian kita pukul, tapi jangan terlalu keras karena bisa menyebabkan tabungnya itu retak. Kalau sudah retak bisa menyebabkan bocor airnya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting bisa rata, tapi tidak bisa rapat sempurna sebelum bautnya dipasang, karena yang menyebabkan bisa rapat dengan sempurna alias anti bocor itu. Nah, ini sudah jadi ya, sudah saya rapikan tadi. Nah, ini sudah lancar ya, sudah tidak ada halangan yang berarti. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, serta beri komentar di bawah video ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Itu kurangnya itu jam berapa tuh, Ibu?
Oh ya, sebagai tambahan ya, jika tabung sudah terpasang dengan benar, tidak tergores sama dinding-dinding casingnya ya, dinding tabungnya, kita putar di as sini bagian luar dengan tangan, itu ringan sekali. Bagaimana jika berat? Berarti kalau berat ada dua kemungkinan. Kalau nggak menggores atau menyentuh ya, menyentuh tabung, dalemannya tabung, bisa juga dari lahernya yang sudah bermasalah. Jadi itu perlu diperhatikan sekali ya. Dari belakang kita ngetes dengan tangan,